Oke, sebelum kita masuk ke sesi kedua, saya mau nanya teman-teman nih, ada yang punya pengalaman bekerja sebelumnya, maksudnya setelah lulus kuliah atau saat lagi kuliah nih, teman-teman nyoba magang kah, atau mungkin sekedar pekerja kontrak beberapa bulan gitu kan, karena suka ada nih teman-teman yang pernah kerja di media khususnya. Ada yang mau kasih testimoni, itu kerjanya seperti apa? Mas Singgih mungkin? Belum ada pengalaman kerja di bagian desain, Bu, saya. Oke, belum pernah. Pernahnya magang saat internship aja? Iya. Oke. Sedangkan siapa nih namanya? Mas Albert. Sudah pernah kerja sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah Bu bagian grafik operator gitu di percetakan. Oke, percetakan. Terima kasih. Kalau percetakan itu em, pengaruh nggak sih nih Mas, kalau misalnya saat membuat desain itu memilih pewarnaan RGB atau CMYK, yang mana yang lebih baik untuk percetakan? Kalau di percetakan itu untuk biasanya untuk mencetak itu soft apa format warnanya biasanya yang digunakan CMYK Bu. Oke. Kenapa biasanya kok teman-teman kalau untuk di layar kalian mungkin kalian bisa pakai RGB, tapi kalau dicetak biasanya pakainya CMYK ya, CMYK. Kemudian kadang nih teman-teman ada yang belum paham kenapa harus pakai itu, kenapa harus dirubah kalau untuk versi cetak dan versi digital gitu. Kadang bisa ada yang namanya teman-teman nyebutnya mungkin warnanya turun nih atau warnanya naik. Yang tadinya teman-teman eh, ngerjain, kalian nyiptain desain misalnya si Sirvi ini dari UNJ bikin warna baju bahan di layar kalian ini warnanya merah terang, warna merah Coca-Cola ya, warna merah Coca-Cola. Tapi ketika dicetak gitu, dicetak mau dicetak A3 gitu, misalnya di art karton, tiba-tiba jadinya merah marun. Karena misalnya Sirvi menggunakan RGB ketika membuat desainnya, sedangkan settingan untuk percetakan biasanya CMYK gitu. Nah, akhirnya kan Sirvi merasa kok percetakannya jelek nih. Karena suka begitu ya. Suka ada yang nyalahin percetakan ya. Mas Albert ya. Wah, percetakannya jelek nih. Warnanya turun atau warnanya naik gitu. Padahal terkadang desainernya yang lupa gitu ya. Salah setting warna. Nah, itu bisa bisa berpengaruh nggak ke warnanya? Bisa. Apalagi yang memang seperti Sirvi nih, baju udah misalnya disuruh buat seragam paduan suara, warnanya harus merah Coca-Cola, tiba-tiba begitu jadi warnanya merah marun hanya karena kesalahan pada percetakan. Yang akan salah siapa? Sirvi kan? Kenapa kok bisa berubah warna walaupun menurut Sirvi nggak salah saya. Saya sudah membuat warnanya merah Coca-Cola gitu. Ternyata percetakannya yang salah menurut Sirvi gitu karena dia menurunkan warna atau menaikkan warna gitu. Tapi menurut percetakan yang salah adalah Sirvi misalnya gitu. Kenapa? Karena salah settingan warna, pakainya RGB gitu. Kalau RGB penggunanya untuk teman-teman upload di Instagram, upload di Facebook, yang tidak untuk dicetak gitu ya. Jadi kalau untuk dicetak sebaiknya pakai CMYK gitu. Oke, sudah mulai siap nih untuk selanjutnya, materi selanjutnya. Teman-teman yang SMA gimana bisa mengikuti? Kalau memang Bu kurang paham gitu ya, silakan diinterupsi ya. Misalnya Mas Sarifudin nih, Bu, ini materinya terlalu bahasanya terlalu berat untuk kami yang SMA atau SMK gitu. Silakan teman-teman bertanya ya. Oke, saya share screen Baik, dulu. Bu. Sudah terlihatkah di layar teman-teman? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu.
Oke. Untuk sesi yang kedua, kita akan masuk ke prinsip dasar desain. Ya, teman-teman. Ini prinsip-prinsip atau dasar-dasar desain yang seharusnya teman-teman tahu sebagai desainer. Masih dengan saya, Dika Kuarta Rosita. Ini alamat email dan nomor HP saya. Kalau misalnya teman-teman yang SMK, SMA, silahkan ya kalau mau menghubungi saya, Bu, saya ada yang kurang paham penjelasan ini, tapi tolong dikasih tahu namanya ya. Jadi jangan, Assalamualaikum Bu, saya nggak paham tadi slide ini. Lah saya bingung, ini siapa ya? Karena maaf ya teman-teman, saya kan juga ngajar teman-teman kuliah nih, cukup agak banyak. Jadi saya bingung ya, saya bukan cenayang yang tahu teman-teman namanya siapa gitu. Tadi Bu yang ikut pelatihan, saya harus liatin lagi namanya siapa gitu ya. Jadi silakan aja, santai aja ya, nggak usah khawatir, kita sama-sama belajar di sini. Oke, ada teknik mencetak dalam seni grafis, pakai silk screen, ada cetak timbul, ada litografi, cetak dalam. Ini silk screen itu teknik mencetak seni grafis yang dikenal dengan sebutan sablon, ya, sablon karena dia pakai bahan menggunakan screen kasa yang dipasang di rangka. Kasa sendiri bersifatnya lentur, halus, elastis. Ini biasanya dipakai untuk spanduk, kaos ini deh, caleg yang teman-teman sering lihat ya. Biasanya satu warna nih, dia hanya warna biru, yang penting ada nomornya si caleg, ada namanya, ada nama partainya gitu ya. Kemudian screen yang dipakai untuk sablon baju itu macam-macam, tergantung kualitasnya lagi. Walaupun misalnya Bu sekarang ada yang nggak pakai teknik sablon, ada teknik print gitu ya untuk kaos, jadinya bisa banyak warna gitu. Nah ini contoh screennya. Ya kalau teman-teman mungkin pernah lihat di media, cara makainya misalnya dioles-oles ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah gitu ya, pokoknya atas bawah. Kemudian ada cetak timbul atau tinggi. Proses cetak dengan acuan sebuah gambar media cetak datar secara timbul dan tinggi. Ya, ini contohnya biasanya di woodcut, cukilan kayu, kayak teman-teman mungkin kalau ngelihat di jam tangan yang misalnya bahannya kayu nih sekarang, tapi ada nama mereknya, dicongkel kayak dipahat gitu ya. Nah ini, atau teman-teman sering nyebutnya seringannya emboss gitu ya. Bu ini diapain, di emboss gitu kan, ditimbulin. Biasanya ada di undangan pernikahan ya. Kalau teman-teman lihat namanya, kadang hurufnya ditinggikan, kemudian bisa kalian raba itu kasar, misalnya warnanya jadi warna gold gitu. Kemudian ada litografi, terdiri dari dua suku kata, yaitu lito, batu, grafein, menulis. Jadi, oh berarti menulis di atas batu, Bu. Ya, litografi adalah teknik mencetak seni grafis yang memakai acuan dari lempengan berupa batu kapur. Batu kapur dipilih karena memiliki sifat menghisap atau menyerap lemak atau tinta. Itu kayak keramik contohnya ya. Nih, contohnya keramik. Teman-teman sekarang sering lihat, kok piring sekarang tuh cantik-cantik ya. Ada warna-warna atau tema-tema khusus. Oh, untuk yang bertema Jepang, kalau kalian mungkin suka ngelihat foto-foto masakan tuh, kadang kalian tertarik bukan hanya masakannya, tapi kalian tertarik dengan hiasan yang ada di piringnya, alat makannya gitu. Nah, biasanya nih ibu-ibu kalian nih pada punya nih keramik seperti ini gitu ya. Atau yang paling standar deh, teman-teman lihat ini di mana? Tukang bakso ya, mangkok ayam jago. Ya kan? Pasti pernah lihat kan mangkok sasa. Ya, nih. Nih, cetak dalam. Biasanya menggunakan media dengan bahannya logam tembaga. Ini biasanya digores atau ditores secara langsung. Ini contohnya ada engraving. Ini biasanya untuk pintu-pintu. Untuk kalian yang pernah mungkin ke Jepara, ke Bali. Nah ini adalah proses engraving, teknik yang cukup rumit karena pakai alat yang cukup banyak juga. Dia ada ukiran, kemudian dari ukiran itu kadang ada yang diwarnain gitu ya.
Kemudian ada etching, seni grafis media tembaga. Ini kalau yang suka anak STM, SMK, misalnya, Bu, saya pernah belajar elektro gitu ya. Saya coba-coba buka dinamo atau misalnya kalian dari CPU komputer nih, dicoba disolder-solder gitu ya. Nah ini, kemudian mezotin, seni grafis menggunakan media plat logam. Biasanya plat logam itu teman-teman pernah lihat lagi di, misalnya yang pernah ke daerah Jogja gitu ya, kemudian kalian mau kalung ada namanya, dibikin langsung di tempat itu, biasanya suka bisa ya kayak gitu kan. Kalian tungguin, tiba-tiba jadi ada namanya. Misalnya di sini ada Aini sayang Arif selalu, misalnya kayak gitu kan, suka ada ya di tembaga-tembaga kayak gitu, atau di cincin-cincin kalian. Kemudian ada dry point, teknik yang hampir mirip dengan engraving, menggunakan alat runcing untuk membuat goresan. Ini kesannya kasar, biasanya ada teknik ini ditemukan oleh Hosbook Master. Kemudian nih dalam desain itu ada yang namanya pradesain. Jadi sebelum membuat desain kita harus persiapan dulu. Pradesain, ada desain dan post desain. Ya, pradesain itu ngapain sih? Nyampein konsep. Misalnya dari klien. Klien minta tolong buatkan saya logo. Logo untuk popok anak-anak produk yang saya jual. Oke, teman-teman langsung mikir nih, anak-anak, popok, itu kata kunci ya. Anak-anak, popok. Kalian harus tanya lagi, mau pakai warna apa? Warna apa yang mau klien suka? Yang menurut klien itu bagus. Jadi jangan sampai, kalau kliennya kecuali terserah desainer aja, itu masih enak. Tapi kalau klien mintanya, saya maunya warna oranye, hijau, putih. Jangan kalian ganti, nggak cocok warna popok mau warnanya kuning. Menurut kalian begitu. Nah, itu biasanya kalian akan berdiskusi dulu, akan ada namanya brief persetujuan antara dari klien ke kita sebagai desainer. Oh iya, jalan tengahnya deh. Klien misalnya harus menuruti desainer atau terbalik, misalnya desainer harus mengikuti klien gitu ya. Jadi harus ada diskusi dulu sama tim lagi nih. Setelah kita tahu warna-warnanya, nanya lagi nih, ada tim di kantornya misalnya, produk ini minta warnanya ini, kira-kira bentuk logonya seperti apa gitu ya. Teman-teman harus membuat sketsa alternatif ya. Nggak mungkin misalnya Makrifatul nih dapat tugas sekolah bikin logo untuk kemasan air mineral dari gurunya. Nggak mungkin Makrifatul hanya ngasih satu logo. Ini Pak, Bu, logo yang saya buat. Jadi kita harus membuat alternatif ya, alternatif desain. Misalnya kita membuat 3 minimal misalnya, karena buat pilihan. Kalau hanya satu, ketika jelek, sudah kalian harus revisi ulang. Tapi ketika misalnya teman-teman nyediain alternatif sampai 10, oh kliennya akan lihat, oh saya maunya hurufnya pakai yang alternatif kedua, tapi misalnya ada gambar geometrinya saya pakai alternatif yang ketiga, saya suka warnanya di alternatif kelima, itu dicampur bisa nggak? Ya bisa. Itulah gunanya harus ada yang namanya alternatif dari sketsa awal gitu. Kemudian penjadwalan, kira-kira kapan proyek ini harus selesai, deadline. Ya kalau sekolah atau kuliah namanya deadline. Kapan nih ini harus selesai proyeknya? 1 bulan kah? Sudah termasuk teman-teman lobby harga dan segala macam kah? Gitu. Kemudian ada anggaran nggak? Misalnya proyek sebuah logo. Itu ada anggarannya nggak? Kalau di kantor suka ada ya, misalnya, oh untuk logo perusahaan besar, karena nanti ada hak cipta dan segala macam misalnya. Satu logo harganya 10 juta misalnya. Oh tapi kalau misalnya, oh saya ngerasanya buat desain biasa aja kok, UMKM minta tolong tetangga gitu, tetangga minta tolong ke saya bikin pakai Canva aja. Gitu, saya bikin pakai Canva sederhana. Dia mintanya sehari. Ya, pernah ada kayak gitu ya, minta desain sehari. Kayak Roro Jonggrang gitu kan. Sehari bayar sesuka-suka. Ya kan?
terima kasih. Biasanya gitu sih. Ya. Kemudian ada lagi pembentukan tim. Nah, misalnya kalau di kantor biasanya lebih profesional ya, ada timnya. Kecuali kalau teman-teman memang project sendirian. Kalian freelance lepas. Tapi kalau di advertising misalnya, dia ada timnya sendiri yang membuat penawaran harga siapa, misalnya ada yang bagian marketing gitu ya, yang bagian desainer siapa, itu akan ada pembeda. Kemudian nanti desainer haruskah dia asistensi dengan atasannya, kira-kira sketsanya cocok atau enggak, akan diserahkan ke klien untuk alternatif atau tidak gitu kalau di kantor. Kemudian ada tanda tangan kontrak. Nah, ini sebenarnya yang harus teman-teman lakukan. Walaupun Bu saya baru newbie nih, masih baru banget jadi desainer, kemudian ada project dari UMKM, bikin logo dan kemasan. Itu teman-teman harus bikin perjanjian, apalagi revisi. Ya, nih yang pernah kerja pasti tahu nih, yang pernah kerja atau tugas kuliah lah. Sudah bikin, revisi deh, kurang ini. Udah, pas dikasih lihat lagi, revisi lagi saya nggak suka. Pas ketiga kalinya, revisi lagi, saya nggak suka. Udah jam pulang kerja nih. Revisi lagi. Terus pas udah jam 9 malam, ini bagaimana Pak, Bu? Pakai yang pertama aja deh. Pernah nggak ngalamin yang hal kayak gitu? Itu akan ada rasa gondok ya, kesel di hati kita. Waduh, tahu gitu mah bisa pulang jam 5 tadi. Udah lembur-lembur sampai jam 9. Nggak taunya yang diminta malah yang pertama lagi. Jadi teman-teman, apalagi kalau korporat besar, kalian harus ada perjanjian kapan selesainya, kemudian boleh revisi berapa kali, kemudian kalau misalnya teman-teman tidak menyelesaikan deadline, apakah ada penalti dari perusahaan gitu. Kemudian kalau perusahaan harus membayar DP dulu kah sebelum teman-teman ngerjain? Kadang misalnya, oke, sebagai desainer atau advertising kalian minta 50% dulu gitu kan. Kenapa? Buat jaga-jaga kalau dia lari nggak bayar. Seenggaknya 50% sudah masuk ke kalian. Nanti 30% di jalan, saat sedang berjalan. 20% terakhir ketika desain sudah selesai. Gitu. Kenapa Bu? Nanti aja lah bayarnya sekalian begitu sudah selesai. Ya itu, kadang apalagi kalau sama teman sendiri. Nanti dibayarnya apa? Terima kasih Mbak, terima kasih Mas, selesai. Hilang langsung orangnya. Nggak dibayar kalian. Karena kalian nggak punya perjanjian, entah itu di atas materai, entah hanya hitam di atas putih pakai tanda tangan, itu sangat penting ya, teman-teman. Jadi biar juga kalian lebih profesional, walaupun kalian misalnya, saya mau jualan logo di Shopee nih, sekarang suka ada ya, saya pernah lihat di Shopee jual logo, walaupun kalian bikinnya di Canva, tetap harus ada perjanjian, harus ada DP dulu. Hitungannya misalnya kalau di Shopee, kalian sistemnya pre-order gitu kan, tapi mereka kan harus bayar dulu kan ke pihak Shopee gitu. Nah, itu bisa jadi. Kemudian penyampaian konsepnya, teman-teman nanti di brief, ada penyampaian konsep, nanti studi pertama, mau dari desain, warna, mau nanti dipasangnya di mana medianya, anggaran dananya berapa, ya desain tadi, perlu diskusikan, jadwalnya kapan, waktunya, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, anggarannya berapa. Misalnya kayak gini, jenis media iklan majalah Tribus, dia kalau biaya ilustrasi itu 100.000. Kalau ada layout 100.000, konsep 200.000. Itu beda-beda. Berapa biaya cetak, berapa lembar biaya cetaknya, segala macam itu ada. Kadang tergantung, nah ini nggak bisa jadi patokan juga, setiap majalah kadang beda. Atau antar desainer beda. Saya mesen logo di Mas Singgi, belum tentu di Mas Albert harganya sama. Gitu ya. Misalnya Mas Singgi naruh patokan harga, kalau logo mah gampang lah, 150.000 cukup. Tapi menurut Mas Albert, nggak bisa. Logo itu harus profesional, harus digunakan dalam jangka waktu lama. Dan bisa ada hak KI-nya, misalnya hak cipta dan segala macam. Saya mau harganya, satu logo saya 10 juta. Kayak gitu ya. Itu bisa dia menentukan sendiri. Untuk membentuk tim, tanda tangan kontrak. Misalnya ini contoh surat kontraknya ya. Nanti teman-teman bisa baca dari siapa nama klien, siapa nama desainernya atau perusahaan advertising mana, kemudian apa saja yang dikerjakan, berapa anggarannya, deadline-nya kapan. Itu ada. Oke, masuk ke proses produksi. Ini dari layout dari kasar, ya dari teman-teman masih
boleh pakai pensil, pulpen, sampai sudah masuk ke software. Kemudian tahap proses inilah tentunya harus ada biaya. Ya, kenapa kok ada biaya ya? Teman-teman, pertama nggak usah jauh-jauh. Biaya dari harus searching misalnya di internet. Teman-teman butuh kuota, ya kan? Untuk internet kalian butuh kuota. Atau mungkin kalian harus observasi ke lokasi tertentu. Butuh ongkos. Kan kalian juga nggak mungkin observasi juga nggak makan, nggak minum. Itu bisa masuk nggak ke dalam hitungan? Bisa gitu ya. Kemudian perorangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perancang atau desainer atau praktisi untuk menyelesaikan karya. Nah, kalau kelompok biasanya lebih garapan, terbagi-bagi. Kayak tadi saya jelasin ya, Mbak. Mana bagian pemasarannya, mana bagian desainnya. Kemudian ada contoh rancangannya, ada dummy ya, bahasa kita. Contoh rancangan itu ada dummy, kira-kira seperti ini loh gambaran kalau desain ini jadi gitu. Poster yang diselesaikan, kemudian ada penggarapan komik, majalah, itu biasanya lebih ke tim. Jarang kalau misalnya, Bu, ada majalah gadis yang ngerjain Widya aja ya? Ya nggak mungkin, kelonger Widya ngerjain sendirian. Berapa halaman majalah itu? Siapa nanti bagian moto? Siapa bagian layout? Siapa yang bagian mencari berita? Gitu kan? Itu akan beda-beda lagi. Kemudian post-produksi desain, pasca produksi merupakan pembiayaan di luar praproduksi dan proses produksi. Ya, dilakukan untuk mempublikasikan. Misalnya sudah ada logo, sudah ada misalnya teman-teman bikin media promosi, tapi teman-teman mau iklanin itu di media televisi gitu. Pasti ada anggarannya. Atau, Bu, saya mau bayar selebgram, mau endorse ya, sekarang lagi tenar endorse. Saya mau endorse, itu akan ada biaya lagi di luar biaya desain. Gitu. Karena misalnya, Bu, patokan kalau saya mau endorse Aukarin, mau endorse Rahel V-nya, mau endorse siapa lagi tuh, selebgram lagi terkenal sekarang, itu akan ada rate-rate harganya. Kadang tergantung lagi terkenal apa selebgramnya itu ya kan, seberapa banyak follower dia hingga akhirnya menarik followernya dia untuk membeli produk kita. Kemudian perbedaan harga itu tergantung yang tadi saya bilang, tergantung medianya. Kemudian kalau pemasangan media luar ruang kayak di jalanan, baliho segala macam, biasanya suka ada pajak dan segala macamnya. Biaya sewa balihonya itu berapa untuk tempatnya. Nah, jadi jenis-jenis produksi desain terdiri dari desain grafis visual, antarmuka atau interface, pemasaran dan perikanan, publikasi, motion grafis, kemudian desain kemasan, grafis lingkungan, seni, ilustrasi, tekniknya ada seal screen, cetak timbul, litografi, cetak dalam. Proses desain ada yang namanya pra. Pra itu sebelum. Ya, proses produksi, kemudian ada post produksi. Gitu ya. Kayak sekarang teman-teman kemarin sudah melakukan misalnya pra-nya itu pendaftaran dengan Pak Agung misalnya. Sekarang teman-teman sedang mempelajari, nanti teman-teman akan sertifikasi, itu sebutannya post gitu ya. Nah, sampai sini sudah paham? Sudah mulai panas nih otaknya nih? Siap ya, ujian ya? Bu, ujiannya nanti pilihan ganda nggak? Suka nanya nih, anak SMA nih suka lucu ya. Nanti, Bu, pilihan ganda nggak? Kalau dari pengalaman saya nggak pilihan ganda. Ya teman-teman, misalnya saya disuruh sebutkan 5 prinsip desain. Ya, sebutkan 5 prinsip desain dan jelaskan. Nah, itu nih teman-teman, ketika membaca soal, tolong dibaca secara teliti, sebutkan dan jelaskan. Itu artinya selain kalian menyebutkan keseimbangan, tanda kurung balance, itu baru sebutkan, bukan penjelasan. Kalian harus menjelaskan lagi, keseimbangan adalah bla 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 bla, kayak gitu ya. Jadi dibaca nanti saat ujian secara perlahan-lahan. Karena kadang soalnya ada di bagian atas, di bagian bawah itu nanti ada tabel-tabel, itu isinya jawaban. Kalian harus samakan kode. Nah, itu saya juga pernah ngalamin, namanya kode soal dan kode jawaban. Jadi walaupun di situ banyak yang namanya tabel, teman-teman nggak bisa langsung isi kayak
saya lagi ulangan di sekolah nih, saya ngacak dulu deh, saya bisa jawab nomor 2 dulu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman harus beraturan sesuai dengan kodenya. Oke, kalian mau ngisi nomor 2 dulu. Kalian cari kode soal nomor 2, jawabannya di tabel bagian mana. Kayak gitu ya. Nah, ini keseimbangan dalam prinsip desain. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat desain antara kanan dan kiri, harus balance nih, harus sama. Jangan sampai berat sebelah misalnya. Kalian gambar ilustrasi. Ada di poster sebelah kanan aja. Sebelah kirinya kosong. Apakah itu bisa disebut seimbang? Seimbang nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kenapa enggak? Karena berat sebelah, Bu. Berat sebelah. Yang satu ada white space-nya kebanyakan, yang satu full gitu ya. Itu tidak disebut dengan seimbang. Kemudian kesatuan, unity. Nah, ini biasanya bisa dari teman-teman, banyak Bu, saya banyak gambar, banyak pakai bidang, tapi warnanya sama. Nah, itu bisa kesatuan dalam warna. Teman-teman tetap pakai warna merah, gitu ya. Teman-teman mau ada lingkaran, mau ada persegi, mau ada kubus di situ, tapi kemudian teman-teman pakai warna yang sama. Oh, dia kesatuan dalam warna. Atau, Bu, saya kesatuan dalam warna selaras. Warna selaras apa? Warna turunan. Misalnya ada merah, ada jingga, ada kuning. Nah, itu masih selaras, warna-warna panas. Atau yang biasa teman-teman suka lihat, simpelnya buket. Buket ya, itu kesatuan, contoh dari kesatuan sebuah desain. Misalnya kalian mau memberikan seseorang bunga mawar, 1 tangkai, bunga krisan 1 tangkai, sedap malang 1 tangkai. Kan nggak mungkin kalian ngasih, oh ini mawarnya kamu, ini krisannya, ini sedap malam gitu kan. Kalian akan menghias itu menjadi buket jadi satu, jadi lebih indah kan ketika kalian sudah susun itu menjadi sebuah buket. Tapi nggak mungkin kalian ngasih, misalnya Mikel mau ngasih ke pacarnya, ini bunga mawar 1 buat kamu, ini ada lagi krisan, ini ada lagi sedap malam. Yang dikasih jadi repot megangnya juga kan. Itu akan tidak indah. Padahal ketika disatukan itu menjadi sebuah kesatuan yang enak dilihat, enak dipandang gitu ya. Kemudian ada ritme, membuat desain ada yang namanya prinsip irama. Nah, ini irama ini bisa pengulangan 3 macam. Pengulangannya dia repetisinya samakah? Misalnya teman-teman lihat pagar ya, pagar di rumah yang minimalis, dia sama, garis ukurannya sama. Tapi ada nggak repetisi yang berbeda? Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Pernah lihat kayak gitu juga di pagar rumah? Ya, ada yang bentuknya garisnya dari naik, kalau teman-teman perhatikan itu ada yang turun, ada yang naik, kayak gitu ya. Atau ada juga repetisi yang tipenya oposisi. Jadi repetisi, ada transisi, ada oposisi. Oposisi itu bertolak belakang. Ya, dari ada yang kecil, ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar gitu. Dan ukurannya jauh lebih kontras. Kemudian empasis, penekanan, atau biasanya teman-teman taunya dominasi. Bikin desain nih, kalian, atau membuat bangku kelas. Nih, di kelas nih, teman-teman yang SMA udah jajarin bangku. Tiba-tiba di tengah-tengah ada meja. Di antara bangku-bangku itu. Mata kalian akan tertuju langsung ke meja itu kan? Atau contoh lagi sederhananya, kalian lagi di kelas, gurunya lagi nerangin atau dosennya lagi nerangin, tiba-tiba ada yang nanya terus, misalnya Akmelia nanya terus, Bu maaf saya nggak ngerti Pak, maaf tolong diterangin lagi Pak, saya mau nanyain terus. Akmelia akan bertanya terus secara sering, hampir di setiap mata kuliah misalnya. Teman sekelas ini, 20 orang ini akan ingat, oh yang tadi nanya mulu sama Budika tuh namanya Amelia. Hati-hati lo jangan sama dia kalau presentasi ditanya melulu. Biasanya kalian kayak gitu. Padahal aslinya misalnya Amelia bertanya karena dia tidak paham. Akhirnya dia menjadi dominasi. Kenapa? Karena dia yang paling dilihat, berbeda sendiri, berani ngomong sendiri. Itu bisa jadi gitu ya untuk masalah di kehidupan nyatanya. Kalau untuk di desainnya, misalnya teman-teman bikin susunan
untuk acara pameran bunga mawar. Sudah nih semuanya teman-teman pilih warna bunga mawarnya yang warnanya merah. Tiba-tiba ada satu warna putih, mawar putih di situ. Mata kalian akan tertuju ke kok di dalam gambarnya Mas Singgi tiba-tiba ada mawar putih satu ya? Kenapa ya? Pasti kayak gitu, akan ada pertanyaan. Kemudian proporsi, hubungan perbandingan antara bagian lain dengan bagian besar. Kalau misalnya kalian bikin flyer, ya, terus brosur, akan ada teks yang besar sebagai judulnya, headline-nya, yang akan dilihat dengan teks yang akan berisi isi informasinya. Kayak teman-teman dapat brosur nih, kampus, gitu. Ini yang lagi kuliah biasanya suka dapat brosur kampus, akan ada judulnya di atas misalnya nama kampusnya besar. Diskon pendaftaran atau diskon UKT, itu kan menjadi daya tarik. Kemudian isinya apa? Oh, di kampus ini tulisannya yang kecil-kecil ini ada prodinya apa aja. Kemudian ada fasilitasnya apa aja gitu. Nah, itu jadi proporsi misalnya di dalam sebuah desain. Nah, ini contohnya keseimbangan antara kanan kiri semuanya sama. Tidak ada yang berat sebelah. Dia titik poinnya ada di tengah. Kemudian ini prinsip kesatuan, ada teks, ada gambar dijadikan satu dalam sebuah desain. Kemudian keteraturan, ritme, irama. Di sini contohnya misalnya asapnya dibuat seperti siluet laki-laki gitu ya. Sama semua, hanya beda warnanya. Putih kuning, putih kuning. Kemudian penekanan, fokus. Yang jadi fokus pertama kali pasti kalian ke arah becaknya. Ada apa dengan becak? Oh, ternyata itu pesona Jogja. Di Jogja itu ada apa aja? Ada Malioboro, ciri khasnya misalnya lampu-lampunya. Oh, ada Gunung Merapi. Oh, ada Tugu Jogja. Oh, Bu, saya tambahin, Bu, ada bakpia. Gitu kan. Ada delmannya gitu. Itu bisa. Tapi yang mau ditekankan sama dia itu misalnya wisatawan gitu ya. Pesona Jogja untuk wisatawan. Makanya dia pakai gambar penarik beca dengan penumpangnya yang lagi merekam atau merekod suasana yang ada di Jogja. Kemudian proporsi, nah ini tadi saya kasih contohnya misalnya di sini judul atau headline, subjudul, dia besar teksnya. Tapi ketika sudah isi, dia menggunakan teks yang kecil. Kenapa? Kalau semuanya teksnya besar, nggak muat. Misalnya yang mau dimasukin teksnya terlalu banyak, jadi tidak muat. Kalau misalnya terlalu besar, akan ada efek capek atau enggak. Semua hurufnya besar semua. Yang baca capek enggak gitu. Itu bisa ada efek seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sampai sini ada yang mau nanya? Andrean? Andrean senyum. Enggak, Bu. Malu. Ada lagi yang mau nanya? Hairunisa, paham? Suyatno, Mas Muhammad Syarifuddin, paham? Paham ya. Oke, kita lanjut berarti ya. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali. Ya, teman-teman biasanya akan ada kata-kata bijak, jangan pernah berasumsi, karena asumsi membunuhmu. Dalam desain bisa kayak begitu nggak? Kalian berasumsi, tapi ternyata asumsinya salah. Ada yang pernah merasa seperti itu, melihat sebuah desain? Ini yang lulusan DKV, mana? Diam-diam aja. Langsung ngeblank kalau ditanya ya. Oke. Ada elemen penting design thinking. Ada people center. Metode ini perlu ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh user atau dibutuhkan oleh pasar. Itu apa sih yang desain diinginkan saat ini tuh tipenya seperti apa? Kemudian high click kreatif menggunakan metode ini
menggunakan kreativitas sebebasnya. Nggak perlu aturan baku. Contohnya misalnya teman-teman bikin mural, nggak perlu peduli, oh mural ini ntar bagus nggak ya? Oh mural ini warnanya ini cocok nggak ya? Teman-teman, apa yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian rasakan, ya pemikiran kalian tuangkan misalnya dalam sebuah mural. Kemudian ada hands-on, proses desain memerlukan percobaan langsung oleh tim desain. Jadi bukan cuma teori, jadi dipraktekin dulu kira-kira ketika desain ini dilempar ke pasar, apakah orang akan menerima itu. Kemudian ada literatif, proses desain merupakan sebuah proses dengan tahapan yang dilakukan berulang-ulang. Ya, diulang-ulang biar bisa improve. Kalau teman-teman belajar aplikasi nih, belajar AI, pertama-tama belajar tools dulu. Oh, cara tracing tuh begini ya. Pertama-tama kalian akan kaku. Kenapa? Karena belum terbiasa, oh tracing biar bisa garisnya melengkung tuh harus pencet Ctrl Alt misalnya. Tapi yang baru belum tahu, tidak tahu. Pasti patah-patah gitu. Nah, akhirnya ketika teman-teman sering melakukan itu berulang-ulang, kalian akan menemukan, oh harusnya begini loh. Gitu ya. Improve. Akhirnya menjadi lebih bagus. Ya, ini ada tahapan design thinking, gali permasalahan, ya, analisa permasalahan, tampung ide-ide. Ya, ide yang akan menjadi solusi sebuah desain, karena desain itu lahir dari sebuah masalah. Gitu ya. Kalau misalnya kayak teman-teman ngelihat oke, ada haltenya jelek, banyak pedagang asongan, kotor dan segala macam. Akhirnya itu menjadi sebuah ide, masalah buat kalian. Harusnya halte yang baik itu seperti ini loh. Yang kalau bisa kalian nunggu bisnya itu adem. Kalau bisa ada kipas atau AC-nya gitu misalnya. Oh, ada tempat duduknya. Kenapa? Karena kalau kita nunggu bis atau angkot itu kan waktunya suka lama. Kita butuh tempat duduk. Kalau isinya semuanya pedagang asongan, kalian duduk di mana? Gitu. Itu menjadi ide. Kemudian kalian melahirkan solusi gitu ya, membuat prototype mock-up untuk melihat gambaran solusi. Kira-kira kalau kalian bikin desainnya seperti ini, cocok nggak ya? Akan diterimakah? Kemudian kalian akan melakukan pengujian atau evaluasi terhadap prototype untuk penyempurnaan. Oh, ternyata desain halte yang saya buat tidak tahan terhadap hujan. Ketika hujan, motor lewat, nyiprat. Kalian akan kebasahan. Itu berarti ada yang masih belum sempurna. Oke, oh berarti bagian depannya harus saya tambahin kaca nih. Jadi kalau misalnya ada hujan, motor lewat atau mobil lewat nyiprat, saya nggak kebasahan. Saya terlindungi di dalam halte, kayak gitu. Design thinking merupakan pola pendekatan penyelesaian sebuah masalah. Prosesnya nggak harus linear, nggak harus sejalan gitu ya. Design thinking bertujuan untuk memvalidasi ide lebih cepat dan sering. Dengan begitu kita bisa gagal lebih cepat, Kok begitu? Karena kadang kan kita ada yang namanya miss, ada yang wah ternyata salah nih. Salahnya di mana? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita revisi? Gitu. Oke, ini ruang lingkup seni rupa ya. Ada seni rupa terbagi lagi. Jadi seni murni, seni terapan. DKV masuknya kemana sih? Sama nggak sih sama seni murni? Oh enggak. Nggak bisa disamakan. Misalnya teman-teman seni lukis membuat lukisan. Kita datang ke pameran nih, anak DKV ya, sudah datang ke pameran seni lukis murni. Terus ngeliat lukisan bengong, ini ngapain? Kayak cat-cat cuman percak-percak gitu. Menurut desainer, karena dia tidak paham maksud emosi yang dikeluarkan oleh si pelukis itu. Beda kalau yang datang sama-sama, misalnya dari anak UNJ nih, sama-sama pendidikan seni rupa, datang ke pameran seni lukis, dia mungkin lebih paham, oh maksudnya si pelukis misalnya, Pak Sanadi Adam mau ngasih tahu kalau lukisan itu menunjukkan kesedihan, emosi sedih, atau kemurkaan. Tapi kalau sebagai desainer, ini gimana cara ngertinya kalau ini maksudnya sedih gitu. Nah, itu akan beda lagi. Jadi teman-teman desain interior itu masuknya kemana? Jadi terapan aja juga kebagi menjadi dua. Ada desain, ada kriya. Arsitektur masuknya ke dalam seni terapan desain. Ya, interior. Nah, ini kalau nggak salah saya pernah juga keluar di saat ujian ya teman-teman, ditanya desain itu
ruang lingkup seni rupa itu terbagi menjadi 2. Sebutkan misalnya seni terapan. Nah, ternyata seni terapan terbagi lagi menjadi 2. Jadi desain dan kriya. Ada apa aja? Atau jurusan atau program studi apa aja yang nanti akan ada di desain itu. Nah, kalian akan sebutkan ini. Kayak gitu. Yang dimintanya yang mana? Yang murnikah? Yang terapankah? Terapan mau desain atau mau kriya? Itu nanti ada lagi. Nah, ini perbedaannya nih. Produk akhir. Kalau di seni, produk itu untuk memanjakan mata penikmat seni. Nah, kalau desain, produk yang dikeluarkan itu harus jadi media komunikasi dan bisa dipahami oleh orang lain. Contohnya kayak ikon toilet gitu. Tanpa ada tulisan toilet, kalian lagi di stasiun kereta, di mall atau di mana, oh ada gambar cewek dan cowok, itu pasti toilet. Tanpa ada tulisan toilet gitu ya. Beda kalau misalnya seni. Dia mau gambar laki-laki kayak apa, yang menurut dia itu laki-laki. Padahal menurut mereka, menurut kalian akan, oh itu kan gambar nggak jelas. Menurut kalian yang sebagai desainer karena tidak paham gitu ya. Kemudian penyelesaian masalah seni itu ide datang dari dia sendiri. Dia lagi merasakan apa, dia tuangkan ke dalam karyanya. Tapi kalau desain yang diciptakan oleh desainer, itu masalahnya datang dari klien, sesuai pesanan klien. Tingkat keahliannya, keahlian membuat produk di seni, semakin ahli produknya, semakin ahli si senimannya, biasanya produknya itu semakin mahal ya, ada nilai tersendiri. Kemudian kalau desain, keahlian yang dibutuhkan oleh kalian adalah komunikasi dan problem solving. Bisa memecahkan masalah nggak yang diberikan oleh klien. Interaksi dengan orang lain. Kalau seniman tidak selalu harus berinteraksi. Oh, Kisti nih. Saya harus nanya ke Kisti. Kisti kira-kira lukisan saya bagus nggak ya? Nggak perlu seperti itu. Kalau seniman, dia bisa menilai dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan desainer. Itu penting karena teman-teman harus konsultasi, baik sama klien, baik sama tim, atau teman-teman bisa sambil searching-searching di Google, oh kira-kira ini memberikan solusi nggak ya? Atau saya lempar ke pasar nih, kira-kira desain ini cocok nggak ya? Dan itu akan ada interaksi, akan ada komunikasi 1-2 arah gitu. Kalau seniman tidak perlu, dia bisa melakukannya sendiri. Fungsi yang diberikan, kalau seni, produk berupa stimulus visual. Oke, kalau desain menciptakan sesuatu yang sifatnya fungsional, bisa digunakan. Sistem produksinya biasanya seni itu terbatas, makanya akhirnya harganya mahal. Dia hanya membuat satu lukisan 1 kali, tidak membuat duplikatnya lagi. Istilahnya lebih limited edition gitu ya. Tapi kalau desain itu bisa diproduksi secara massal. Ya, ada seni rupa zaman prasejarah, bangsa-bangsa kuno, nanti bisa teman-teman baca di LMS. Ya, ada seni rupa dari zaman abad pertengahan, ada Renaissance, ada yang namanya Barok, Rokoko, seni rupa abad ke-19, 20. Nah, ini ada piktogram. Mungkin yang pernah belajar tipografi atau ilmu yang berhubungan dengan huruf ya, akan ada yang namanya piktogram, ada ideogram menyampaikan makna melalui penampakan gambar. Jadi teman-teman melihat gambar kambing, ya akan menggambar kambing, bukan seperti sekarang. Kalian melihat kambing, kalian bisa menulis secara Latin KAMBING gitu. Dulu masih pakai piktogram. Kemudian hieroglif, ini merupakan karakter dari sistem tulisan kuno dari Mesir. Kemudian ini ragam-ragam desain, gaya desain dari awal dari Victorian sampai sekarang jadi metro, dan mungkin akan ada perkembangan lagi. Bu, kayak WPAP dulu sempat hype di 2008, kemudian sekarang misalnya tenar lagi Bu, atau pop art yang sekarang juga sedang digandrungi kayak desain-desain yang dibuat oleh Muklis ya, Muklis atau Mukla ya, lulusan UNJ setahu saya ini. Dia menggunakan warna-warna dari pop art. Ciri khasnya dia apa? Oh, setiap desainnya dia ada gambar mata, misalnya itu jadi stylenya dia. Atau sekarang, oh ya ada nih dosen Unindra yang sedang menyelesaikan disertasinya pakai WPAP gitu. Itu bisa.
Teman-teman, ini bisa jadi style kalian mau pakai yang mana, mau ikutin yang mana, karena biasanya untuk desain kadang kita akan mundur, gitu ya. Dari sudah ada berkembang, kita akan mundur lagi. Oh, kayaknya saya lebih suka pakai yang zaman Art Deco deh. Tapi saya inovasi lagi, saya tambahkan lagi ya, menurut versi saya, gitu ya. Kemudian, atau, Bu, kalau misalnya untuk yang lebih ke elegan-elegan gitu, misalnya, produk yang mau saya keluarkan, saya menggunakan gaya-gaya Victorian style, karena misalnya Victorian style gaya-gayanya khusus untuk bangsawan. Kalian merasa itu cocok. Gitu. Bisa, jangan misalnya kalian paksain pasarnya bangsawan, kalian pakai WPAP. Cocok nggak? Cuman alasannya saya suka aja. Ada alasan gitu ya desainer ya. Kenapa pakai ini? Ya saya suka aja. Cocok. Menurut kamu cocok. Menurut kalian cocok nggak? Menurut pasar cocok nggak? Gitu. Oke. Ini nanti ada penjelasan dari Victorian style nih. Contoh kayak gini. Ya. Bu, rumit ya? Iya, dia cukup rumit, banyak hiasannya. Art and craft. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat buku-bukunya Harry Potter, ya, kalau misalnya lihat nonton filmnya, kemudian buku-bukunya seperti ini. Ini Art Nouveau. Ini yang masih ada di kartu tarot sampai sekarang. Ada yang suka main tarot. Bu, saya suka datang ke peramal tarot, Bu. Buat nanya saya sama dia cocok atau enggak. Oh, apalagi yang Jawa. Oh, nggak cocok. Wetonnya nggak cocok. Ada yang kayak gitu nih, yang dari Jawa nih. Biasanya kayak gitu. Oh, menurut tarot aja udah nggak cocok, apalagi menurut weton gitu ya. Ini yang Jawa udah mulai senyum-senyum. Ya, cintaku terhalang weton. Pernah kayak gitu ya? Oke, ada lagi futurism style seperti ini. Contohnya dia bermain ke arah diagonal. Early, ini mulai ada gambar selain teks aja atau geometri aja, mulai ada gambar. Kemudian ini sudah masuk heroik. Ini zaman-zamannya Perang Dunia ya, Art Deco. Seperti ini. Swiss style, sangat simple. Late modern style. Nah, ini yang saat ini sedang digandrungi lagi ya. Sedang in lagi ini. American Kids style. Nah, ini. Bahkan kalian ngerasanya kalau ngeliat desain ini, wah ini jadul banget nih. Batman baru pertama kali muncul atau Superman baru kali muncul gitu kan. Ini desainnya biasanya kayak gitu. Kemudian psychedelic style. Nah, mulai nih warnanya makin banyak. Kemudian ada warna campuran, warna ungu, dicampur sama pink. Pop art. Nih. Ya banyak ya ini pop art dipakai di kafe-kafe kadang yang buat tongkrongan-tongkrongan. Atau biasanya kalian pakai buat meme ya. Meme. Suka pakai pop art. Kemudian postmodern. Postmodern warnanya lebih soft daripada pop art ya. Gurung style. Seperti ini kalau teman-teman taunya tekstur-tekstur kertas-kertas lecek atau film-film lama yang kayak udah rusak gitu ya bahasa kalian. WPAP, nah ini WEDAS. Dia tidak detail seperti vektor, misalnya, Bu, dia sama-sama vektor. Tapi saya ngelihatnya nggak kaku kayak begini, Bu. Saya ngelihatnya detail sampai bulu hidung aja kelihatan, misalnya. Atau kadang di dahi kita, di jidat kita ada bulu-bulunya. Kok di WPAP nggak ada, Bu? Kan dia vektor juga. Beda lagi. Vektor itu kadang terbagi-bagi lagi ya. Ada yang namanya vexel. Ya, vexel art. Nah, itu yang dia sedetail-detail sampai sebulu-bulu hidung itu ada. Nah, kalau WPAP ini lebih ke garis besar wajah aja. Tapi kita tetap bisa mengenali, oh iya, ini mukanya Presiden Jokowi gitu. Kemudian flat design. Ini juga lagi in banget sekarang, ya 2D istilahnya.
bukan 3D ya, tapi 2D gitu. Balik lagi ke zaman dulu, ketika kalian zaman SD gambar rumah gimana? Segitiga, terus ada genteng, rumahnya kebuka, ada tempat tidur, ya nggak? Ada jendela, ada tempat tidurnya, ada bantal. Ya, itu sebenarnya teman-teman sudah menggambar 2D, tapi nggak paham aja tuh namanya apa. Pokoknya gambar pohon pasti begitu ya, pohon, kemudian bunganya, daunnya begitu, tanpa ada tambahan misalnya, Bu, daun itu kan ada detail-detailnya. Enggak, teman-teman akan gambar secara garis besar, oh ini pohonnya gede, mau dia pohon mangga, mau teman-teman gambar pohon rambutan, pokoknya pohon begitu aja daunnya pasti. Zaman SD pasti pernah ngalamin, atau TK, atau teman-teman gambar gunung. Ya, tolong gambar pemandangan. Saya yakin 95% di sini akan menggambar gunung, menggambar jalanan di tengah, sawah di kanan kiri. Itu flat, ya kan? Kadang tiba-tiba di bawah gunung ada jalanan tanpa ada satu titik hilang. Pernah ngalamin kayak gitu ya? Pokoknya jalanannya muncul dari mana? Ya dari mana aja lah, pokoknya sampai pemikiran kalian kayak gitu. Itulah 2 dimensi yang pernah teman-teman lakukan ketika masih kecil. Kemudian Metro Design, nah ini yang sudah ada di Windows sekarang, yang terbaru. Bu, saya mau ganti background-nya, mau ada hiasan. Misalnya, Bu, seperti Tanzila yang lagi lakukannya, ada filter di kepalanya, tiba-tiba ada bunga, ya, itu masuk. Gitu ya. Pas ya, tiba-tiba ada. Contoh kasusnya. Kemudian seni rupa dibagi menjadi seni rupa murni, seni rupa terapan. Desain grafis atau DKV merupakan bagian dari seni rupa terapan. Gitu ya. Jadi bukan murni. Desain grafis sudah ada zaman prasejarah dan terus berkembang hingga saat ini. Jadi namanya mungkin dulu bukan desain grafis dulu namanya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada namanya, kata Pak Pugu dulu ada namanya desain reklame tahun 1950. Iya, makanya kan semakin sini makin berkembang. Seperti contoh aja lulusan DKV Unindra dulu zaman saya masih SSN, sarjana seni. Tapi sekarang nih sudah mulai ke Tanzila, Suyato ini sudah SDS gitu ya. Semakin berkembang kan, semakin ke sini. Oke. Gimana teman-teman untuk materi hari ini? Sudah mulai paham? Oke, saya mau tanya dulu ya. Saya mau tanya jawab sekarang sebagai latihan teman-teman. Saya mau nanya ke Sofwan Ismail. Sofwan bisa dengar suara saya? Halo? Wah, Sofwan kayaknya lagi bikin Indomie nih ya. Oke. Kita tukar ke Andrean. Iya, Bu. Andrean, sebentar. Pak Abu. Sebentar ya. Saya harus screen yang terakhir dulu. Oke, saya mau nanya nih. Pengirim pesan dan penerima pesan disebutnya apa? Pengirim pesan. Pengirim pesan disebutnya apa? Bahasa lain dari pengirim pesan dan penerima pesan. Kalau nggak salah pengirim itu komunikator, penerima komunikan atau kebalik. Komunikan, ya. Oke, berarti paham ya. Walaupun sambil senyum-senyum paham. Oke. Aku kebalik. Oke, terus saya mau nanya lagi. Kalau komunikasi nonverbal itu apa sih, Dwi Kusuma? Komunikasi nonverbal itu yang merupakan bentuk dari simbol-simbol gitu. Bentuk dari simbol-simbol. Oke. Itu bahasa isyarat ya teman-teman ya. Bisa pakai simbol, bisa pakai sandi ya. Zaman pramuka sebutannya apa sih, sandi ya? Sandi Morse, apalagi sih?
Saya lupa ya, terakhir pramuka SD soalnya. Semapur. Oke. Semapur, Bu. Oh iya benar, semapur yang bendera warna merah kuning itu ya. Misalnya yang begini itu apa, naik ke atas itu apa. Nah itu namanya nonverbal. Lagi. Oke, benar ya. Kemudian Tanzila baru bergabung, saya tanya nih ya. Tanzila, software yang biasanya digunakan untuk vektor selain Adobe Illustrator ada apa? Ayo. Tanzila, untuk membuat vektor selain pakai Adobe Illustrator, pakai apa lagi? Suaranya mana hilang? Corel bukan sih, Bu? Corel, ya, Corel bisa. Selain Corel ada lagi nggak? Kayaknya itu doang deh. Yang instan-instan? Kurang tahu, Bu. Kalau yang instan. Wah, kurang tahu yang instan. Ini yang anak SMK ketawa nih ya. Pakai Canva juga bisa ya. Oke, misalnya Bu, saya pakai Ponto. Atau ditambahin lagi, Bu, saya banyak loh, Bu, aplikasi di HP itu kalau kita coba-coba buat bikin vektor, langsung otomatis misalnya jadinya lainnya aja gitu, itu bisa. Ya, sekarang kayak PixArt ya, Bu? Iya, PixArt juga bisa masuk. Itu kalau untuk di HP gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya Tanzila. Sekarang saya mau nanya sama Muhammad Sarifudin. Apa aja sih yang termasuk seni murni? Masih di mute, masih di mute. Oke. Seni murni apa aja? Seni lukis, Mm-mm. seni patung, terus seni grafis, keramik, apa tadi lupa saya, sama kriya seni. Oke, benar ya. Misalnya, Bu, saya ada yang lupa satu, nggak apa-apa, lagi belajar ya, nanti bisa dibaca lagi. Yang penting dia udah benar seninya seni murni, seni lukis, seni patung, pahat gitu. Bukan masuk ke terapan. Kalau teman-teman bilang, Bu, desain komunikasi visual, oh sudah beda lagi. Itu masuknya sudah ke seni terapan. Gitu. Kemudian saya mau nanya sama Sirvi dari UNJ ya. Saya mau nanya Sirvi, kalau untuk percetakan, settingan warna yang seharusnya apa? RGB kah atau CMYK? CMYK. CMYK. Iya, CMYK. Oke, CMYK. Kalau misalnya ada yang nanya, Bu, CMYK itu CMYK itu apa? CMYK itu cyan, magenta, yellow, K itu black ya? Ya. Oke, gitu. Kalau RGB, red, green, blue. Blue. Oke, terima kasih Sirvi. Ini dari Erlangga belum muncul? Endia belum ada ya? Saya coba nanya sama Arif Fadli. Arif Fadli, tahapan-tahapan desain itu apa aja? Ada 3. Mana Arif? Tiba-tiba hilang. Tadi ada, padahal. Kenapa kalau ditanya langsung tiba-tiba menghilang gitu ya? Kayak pakai jubahnya Harry Potter loh. Kisti deh, saya nanya ada 3 tahapan dalam proses desain, apa aja? Kedengeran, Bu? Nggak kedengeran? Kedengeran? Oke, kedengeran. Kalau nggak salah, pra-desain, desain, pas desain gitu, sama post desain. Oke, benar. Dari pra, kemudian desain, jadi post desain atau post produksi gitu ya. Oke, sekarang saya mau nanya sama
Mas Albert nih. Anaknya Bu Rina nih kayaknya sih. Langsung senyum ya. Bukan nama ibunya ya. Kalau yang nanya di sini anaknya Bu Rina, ibunya bukan. Bu Rina itu dosen di Unindra. Oke, saya mau nanya nih sama Mas Albert. Mas Albert, kalau misalnya ingin membuat layout novel, itu sebaiknya kita menggunakan software apa? Untuk layout novel kita bisa pakai Adobe InDesign, Bu. Kenapa pakai InDesign? Kenapa nggak pakai AI? Kenapa nggak pakai Photoshop? Kalau di AI atau Photoshop, artboard dan apa lagi namanya, layernya terlalu banyak. Kalau di InDesign itu kan sudah ada per halaman. Oke, gitu ya. Nanti kalau teman-teman misalnya yang tidak terbiasa pakai InDesign, di InDesign itu kalau membuat novel sudah ada master namanya ya. Jadi teman-teman ada settingan setiap halaman itu kira-kira halaman ganjil dan genap akan ada perbedaan apa? Pasti jelas ada perbedaan. Kalau teman-teman sadar nih, kalau buku novel kan dia kebagi dua begini ya. Di tengah itu kan ada lem. Ya, ada lem. Teman-teman harus perhatikan marginnya berapa. Dari tengah sini ke kanan dan dari tengah ke kiri itu pasti beda dengan dari ujung buku ke tulisan gitu. Marginnya akan sangat berbeda. Settingan kanan kiri akan ada master. Dan kenapa nggak pakai Photoshop? Kalau Photoshop dia nggak bisa banyak teks dan teman-teman nggak bisa ngatur berapa spasinya, rata kanan kirinya gimana, akan banyak layar. Semakin banyak layar di Photoshop akan semakin berat, semakin besar size-nya. Ketika teman-teman nge-save, lemot. Yang disalahin komputernya. Komputernya jelek nih, ganti nih pokoknya. Padahal ternyata kalian yang salah software gitu. Bayangin kalau kalian dapat kerjaannya novel J.K. Rowling, nggak pernah ada yang tipis, ya. Kalian bayangin bikin pakai Photoshop untuk 3.000 halaman. Apa laptopnya nggak meledak? Gitu ya, bukan Photoshopnya yang laptopnya nggak akan meledak 3.000 halaman gitu misalnya, bukan 300 lagi, 3.000 halaman gitu. Beda dengan teman-teman nanti ngerjainnya misalnya di InDesign, dia akan kecil karena memang dia khusus untuk teks. InDesign bisa masukin gambar nggak? Bisa, tapi tidak sampai yang ngedit misalnya kalau kayak di Photoshop, misalnya Singgi nih rambutnya pendek, tiba-tiba dia mau bikin rambutnya curly, panjang, itu bisa pakai Photoshop. Kalau pakai InDesign akan kesulitan gitu. Memang bukan tempatnya. Atau misalnya Michael Stefanus nih, dia mau membuat vektor ala-ala wisuda gitu ya. Biasanya kan suka ada bikin pop-up foto-foto buat ngasih ke temen nih di bingkai gitu. Kemudian Stefanus bikinnya pakai InDesign. Lah nggak nyambung di sebelah mananya gitu, akan lama, layernya gimana gitu kan. Itu beda lagi, walaupun bukan sama-sama Adobe, Bu, satu keluarga ya. Kalian bayangin aja kalau bikin edit video tapi pakai Photoshop, nah sama kayak gitu ya, langsung pada ketawa nih. Bikin video pakai Photoshop, ada yang pernah coba nggak? Ada yang pernah coba? Emang bisa, Bu? Kalau animasi singkat bisa, GIF ya. Kalian mau bikin GIF masih bisa lah, durasinya berapa detik. Tapi kalau udah sampai ada suaranya, ada musik, ada filternya, durasinya 30 menit aja. Ya, itu laptop langsung minta ditukar. Tolong tukar penggunanya aja, bisa nggak? Ya, bukan minta ganti tukar laptop baru ya, bukan. Tolong ini penggunanya ditukar aja, bisa nggak sanggup. Beda pemikiran gitu. Atau mungkin yang daerah Jawa nih memang tidak terbiasa dengan Adobe. Yang pernah saya dengar ya dari teman-teman saya yang ada di Bandung, kemudian ada di Solo, mereka memang terbiasa pakai Corel. Mereka tidak biasa menggunakan Adobe gitu. Salah nggak, Bu? Nggak ada yang salah. Memang kadang tempat tertentu mungkin dilihatnya, oh kalau Corel misalnya ternyata space-nya tidak terlalu makan banyak tempat gitu. Dia bisa sekalian, bisa vektor, bisa ngedit foto, bisa ngedit novel seperti itu misalnya ya. Tergantung kenyamanannya teman-teman. Nanti ketika teman-teman ujian itu tidak ditentukan. Kalian harus membuat
poster ini pakai InDesign ya? Enggak. Nanti akan senyamannya teman-teman. Di antara tiga, antara Corel, AI, dan Photoshop, kalian nyamannya yang mana? Ya, akan dibebaskan biasanya sama asesornya. Kalian mau pakai yang mana, yang biasa jadi pegangan kalian. Jangan tiba-tiba, harus pakai Corel ya? Ini anak-anak DKV Unindra langsung gugup nih, panik nih. Wah, saya harus kuliah dari awal lagi nih, semester 1, nggak pernah belajar Corel gitu kan. Nah, itu akan merasa kesulitan. Jadi teman-teman jangan merasa takut ketika nanti ujian akan menggunakan software yang biasa kalian gunakan gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bu, saya belum pernah make nih sama sekali, mau Corel, mau Adobe, silakan nanti teman-teman sambil searching di Google, cari yang portable aja, misalnya ya, karena kalau yang sudah profesional itu berat, kadang laptop kalian mungkin tidak mendukung, bisa pakai yang portable. Yang penting teman-teman bisa bikin kira-kira, oh iya ketika saya bikin lembar kerja A3, cocok ukurannya kuat atau enggak, laptop saya tiba-tiba ketutup. Biasakan ketika mengerjakan sambil nge-save, Ctrl save, yang sering dilupakan sama desainer. Tahu-tahu tengah jalan, laptopnya mati atau nge-hang, nangis. Ya kan? Ingat ya, waktu ujian kalian itu 2 jam biasanya untuk praktek. Gitu, oke? Ibu, ada pertanyaan? saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Oh, yang portable itu tadi maksudnya gimana ya? Saya baru tahu. Itu secara online gitu atau gimana? Kalau portable, kalian bisa download di Google, misalnya Adobe Illustrator CS5 atau CS7 portable. Nah, nanti kalian install, itu tidak online ya, jadi nanti terinstall di laptop kalian. Kalau misalnya kalian download dari Google, biasakan ketika diinstal, antivirusnya dimatikan dulu. Kadang nggak terbaca, jadinya butuh crack dan segala macam gitu ya. Oke, setelah, oke, ada banyak. Oke, nanti teman-teman selanjutnya akan belajar desain brief dan akan ada tugas pertama ya. Nanti setelah ini, setelah istirahat, berapa menit Pak Agung? Maaf, setengah. Oh, oke, mulai lagi jam 1 oleh Bu Iis ya. Trainernya akan ganti. Teman-teman akan ketemu saya minggu depan lagi. Jadi terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau tanya, masih kebingungan, bisa via WhatsApp grup ya. Atau kalau malu, saya malu nih Bu sama kakak-kakak mahasiswa gitu, atau kakak-kakak alumni yang sudah lulus, saya mau chat Ibu secara pribadi, silakan. Tapi sekali lagi tolong kasih tahu saya namanya siapa dan keperluannya apa. Begitu ya teman-teman ya. Santai ya, baik, jangan Bu. takut Terima ya. kasih Bu. Oke, terima kasih Terima teman-teman. kasih Bu Dika. Semoga sukses nanti sertifikasinya. Amin. Makasih Ibu. Amin. Oke, kita foto dulu ya. Untuk sesi kedua, jangan lupa nanti teman-teman daftar hadir sesi keduanya diisi ya. Nanti link sama Pak Agung. Oke. Ya, Bu. Foto 1, 2, 3. Sudah Pak Agung? Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Jangan keluar lagi dari link room ini. Cukup di mute dan off cam aja. Nanti jam 1 kita mulai lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.